Hari Senin, Bang. Senin. Hari Senin minggu ini ya, tanggal 26 kalau nggak salah. Jadi dari runutan apa yang ditanyakan oleh penyidik adalah apakah kita sebagai peneliti memiliki otoritas untuk meneliti, mengkaji ijazah maupun skripsi Pak Joko Widodo. Jadi ditanyakan otoritas dari peneliti seolah-olah kita memiliki izin untuk memeriksa atau memberikan jawaban kepada publik terkait dengan ini, gitu, Bang Karni. Jadi yang berikutnya adalah yang ditanyakan seputar dengan metodologi penelitian. Metodologi penelitian dan hasil-hasil penelitian, pengkajian maupun software-software yang saya buat untuk meneliti baik lembar pengesahan skripsi maupun ijazah Pak Jokowi yang diklaim asli oleh kader PSI Dian Sandi Utama. Nah, di situ saya sangat berhati-hati menjawab karena begini, Bang Karni. Penelitian itu kan memerlukan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan pengetahuan itu. Jadi bahkan kalau saya terangkan ke mahasiswa saya yang semester 7, semester 8 mau lulus pun belum tentu bisa memahaminya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana saya membumikan, mengeneralisasi apa yang menjadi metodologi penelitian saya kepada penyidik yang latar belakangnya SHMH. Nah, di situ saya khawatir bahasa yang membumi itu nanti takutnya bisa merugikan saya gitu. Karena ya ini kan penelitian tingkat lanjut. Bagaimana saya menjelaskan misalnya nilai-nilai intensitas dari kanal R itu mulai dari 0 sampai 255 yang merupakan representasi dari 8 bit per pixel. Nanti bagaimana saya membumikan itu? Jadi saya kebanyakan untuk metodologi ya, maupun kajian-kajian ilmiah saya berkeberatan untuk menjawab. Takutnya itu ada misinterpretasi apa yang ditulis oleh penyidik dengan apa yang saya jawab terkait dengan technical prosedur dalam penelitian itu, gitu Bang Karni. Dan begitu juga dengan penggunaan atau perbandingan dua citra digital yang kita ambil, itu kan untuk menjawab pertanyaan publik. Apakah ini benar kecocokannya dengan itu, misalnya yang diklaim Pak Dumanto, terus yang diklaim dengan ijazah dari Pak Jokowi, itu kita crop, kita bandingkan, sebelumnya kita pre-processing dulu dengan sejumlah teknik image processing, baru kita cocokkan dan keluarlah hasilnya. Hasil tersebut ya dia harus dibalas dengan pengkajian orang juga, oh salah punyamu, itu nggak cocok dengan si ini buktinya, taruh ke media sosialmu atau dalam YouTube, presentasikan sajiannya, kajiannya, begitu. Tetapi kalau metodologi penelitian harus berakhir di meja laporan polisi, dan penyidiknya juga nggak paham dengan kajian-kajian kita, itu membuat saya khawatir. Takutnya bahasa saya mencoba untuk membumikan itu menjadi senjata mereka untuk kepada saya, begitu Bang Karni. Itu 93 atau 97 pertanyaan itu tentang apa aja? Tentu tidak tentang otoritas. 97 video pertama yang ditanyakan adalah diskusi kami dengan Pak Roy Suryo di sebuah podcast. Nah, di situ saya kan membandingkan, saya sudah datang ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, terus saya foto lembar pengesahan skripsi, terus saya analisa bahwa lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo yang diklaim yang ada di perpustakaan UGM itu memiliki teknologi yang tidak sesuai dengan zamannya. Karena tahun 85 ya hampir semua mahasiswa menggunakan mesin ketik manual. Pattern atau pola dari hasil ketikan manual itu tentu sangat jauh dengan produk dari software atau hardware secara digital. Ya. Nah, contohnya di belakang ini ya. Ini skripsi Pak Joko Widodo sebelah kanan. Nah, setelah saya analisa kerapatan DPI-nya maupun menggunakan neural networks, berbasis AI atau deep learning dengan model convolutional neural networks, ini sebelah kanan ini adalah produk dari Times New Roman. Times New Roman itu secara digital baru didistribusikan di Windows 31 tahun 92. Itu pun setelah dibeli license-nya oleh Windows dan Adobe. Baru mereka kembangkan sebuah teknologi font bernama PostScript.
tipe 1 itu tahun 92 dan produk tahun 92 pun saya sangat pesimis ini produk 92. Dengan kerapatan DPI seperti ini, tebakan optimis saya adalah dari word processor Microsoft Word dengan Windows XP, Windows Experience itu 2004-2005 Bang Karni dengan kerapatan seperti ini. Dan ini kalau di Zoom itu telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal itu kan ada titik-titik yang sangat rapat. Itu hanya bisa dihasilkan dengan software dan hardware dengan tingkat yang sudah sangat canggih. Kalau ini disimpulkan dengan kerapatan titik-titik itu disimpulkan oleh Dirtipidum yang hanya dengan meraba, terus merasakan, terus ada cekungan, lalu disimpulkan menjadi produk dari handpress atau letterpress itu kan tidak ilmiah. Bagaimana menjawab ini, titik-titik ini kalau handpress itu menjadi garis. Karena bahannya tinta cair begitu ditekan melebor semua. Jadi titik-titik itu menjadi garis. Nah, subjektivitas dari perasaan cekungan bahwa itu adalah produk handpress sendiri, itu dengan gampang disanggah. Karena secara digital, cekungan itu juga bisa dihasilkan bukan karena tekanan, tetapi karena produk dari digital, namanya digital embossing. Tebal tipis tinta itu menghasilkan cekungan. Nah jadi subjektivitas dengan meraba, terus merasakan ada cekungan, langsung menyimpulkan bahwa itu produk dari handpress itu sangat prematur. Sangat prematur apalagi dibandingkan dengan kesaksian dari yang katanya pemilik percetakan perdana yang dipanggil atau Bareskrim yang datang, itu dikatakan kesaksian dari percetakan tersebut tidak direkonstruksi di depan penyidik bagaimana menghasilkan lembar pengesahan yang sangat sempurna dan bahkan ketika kita rekonstruksi menggunakan Microsoft Word yang sekarang, yang terkini, itu hasilnya seperti itu. Bagaimana teknologi seperti itu dimiliki tahun 1985, makanya pada analisa saya ketika berdiskusi juga dengan Pak Roy Suryo di sebuah podcast, ya saya simpulkan memang dengan bahasa yang dramatisir, 100 miliar % palsu. Karena secara matematika nggak mungkin itu Bang Karni, pasti 100%. Karena itu, kenapa saya simpulkan 100%? Ya karena ketidaksesuaian penggunaan teknologi itu nggak bisa dipakai mundur, harus maju. Jadi teknologi yang tahun 90-an atau 2000-an itu nggak mungkin dipakai tahun 1985. Nah sebagai perbandingan, ini ada seorang bernama Budi Darmito, Kehotana lulus tahun 1985. Nah itu tanda tangannya Oktober 1985, ini lembar pengesahan dan masih pakai mesin ketik. Mesin ketik, bagaimana membayangkan kedua lembar pengesahan ini menggunakan teknologi pada zaman yang sama. Jadi kalau ini sebenarnya mau tuntas, serahkan saja lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo ke Singapura selesai 1 hari jadi. 1 hari jadi Bang Karni, selesai permasalahan ini. Jadi dari analisa saya menggunakan font identification bahwa itu adalah Times New Roman dan ini nggak mungkin bisa dibantah. Pattern seperti ini milik Times New Roman dan bentuknya pasti digital font, bukan bukan manual font, metal begitu ditata satu-satu, kan begitu. Kalau handpress kesimpulannya atau letterpress kesimpulan dari Bareskrim, maka font itu setiap huruf harus ditata satu-satu. Bagaimana sesempurna ini menghasilkan dengan rata tengah yang sangat sempurna. Ini pakai algoritma di mana lebar antar kata juga bervariasi sehingga menciptakan rata tengah yang sangat sempurna. Itu produk dari software dan software itu tidak ada di zaman 1985. Kalaupun ada tahun 1985 itu ya kemungkinan besar menggunakan IBM XT, ya Extended Technology dan IBM AT, Advanced Technology. Dan teknologi hardware-nya pun belum ada untuk mencetak sesempurna ini karena kita masih menggunakan dot matrix 16 titik. Ketika di print menggunakan teknologi saat itu, komputer sekalipun, maka hasilnya harus mendapat pola titik-titik. Titik-titik yang ada komputer saat itu meskipun saat itu sangat langka, gitu Bang Karni. Jadi apapun juga hasil dari Bareskrim yang diumumkan
hari Kamis kemarin, Bung Rismon tetap tidak percaya bahwa itu identik lah. Kalau nggak Mas, dibilang. saya jawab Bang ya. Ya masih lah Bang. Bagaimana kita, sains itu kan bukan subjektivitas, dia objektivitas, terukur, ada variabel keluaran dan itu harus bisa diulangi oleh pihak lain, laboratorium lain, ya, dan harus sama hasilnya. Makanya kita perlu metode, prosedur, dan variabel keluaran. Nah yang disebutkan oleh Pak Dirtipidum kemarin, ya cuma mengatakan kualitatif, identik. Sementara kalau scientific crime investigation, dia butuh angka-angka, nilai-nilai sebagai produk keluaran misalnya, yaitu persentase keidentikan berapa. Dan juga belum dikunci keautentikannya sebelum dilakukan perbandingan atau dengan cara uji keidentikan, maka harus dilakukan uji keaslian. Uji keaslian itu apa? Ya kembali ke ilmu alam, ilmu bahan, bahwa dilakukan uji usia kertas, prediksinya tahun sekian. Uji dan jenis tinta, prediksi tahun sekian. Terus apa senyawa-senyawa kimianya. Karena saya lihat, coba ditampilkan lagi, di sejumlah dokumen yang ditampilkan Dirtipidum itu berbeda warna. Coba Mbak, yang itu berbeda warna, coba yang lainnya. Yang screenshot. Nah, yang nggak dapat ya. Nah, yang ditampilkan dalam bentuk digital oleh Dirtipidum itu memiliki visual comparison. Kalau kita zoom, kita analisa sejarah RGB itu sebagian kuning, sebagian putih. Seharusnya dikunci dulu Bang, bahwa ini semua dokumen dipajang di situ di meja Dirtipidum dan bisa orang melihat, terutama wartawan dan jurnalis, dikunci dulu ini semua yang dilakukan uji keidentikan telah kami uji keasliannya sebelum melakukan uji keidentikan dan itu berasal pada periode yang sama sekitar tahun 80-an karena prediksi Bang. Begitu Bang Karni. Jadi kalau begitu, apa lagi upaya yang akan dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan termasuk Rismon? Kemarin tim TPUA sudah mengajukan gelar perkara khusus, di mana kami meminta tim TPUA juga berdiskusi dengan kami, Pak Roy dan Bu Tifa dan saya, ya, untuk bisa hadir di gelar perkara khusus tersebut. Jadi kita lihat semua dan semua technical report dari laboratorium yang diklaim telah dilakukan, apakah benar, terus berapa persentase keidentikan tiap dokumen yang dilakukan pencocokan. Dan kalau kami tidak terima juga ya kami meminta ya karena diklaim bahwa Bareskrim ini memiliki hasil yang akurat, maka ya, dan tidak manipulatif, tidak diintervensi, maka harus siap juga diuji dengan laboratorium. Kita minta mulai dari Puspom, laboratorium Puspom TNI, begitu Bang. Wah, jauh, lebih jauh.